kita ikuti acara akad nikah tahijat dan qabul yang kita awali dengan khutbah nikah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Munir MPDI. Silakan. Beliau undahin nama nanti ya. Ya tar kemudian nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurdo pemecah sampai salamat ya. Iya. Jika anak pisau sangatlah tajam, jangan dibuat anak mainan. Jika mendengar jawaban salam, nampaknya bapak ibu belum sarapan pagi. Pergi ke pasar membeli obat. Rasa obat pahit sekali. Salam dijawab kurang semangat. Izinkan saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nikaha lil muslimin wa huwa yufarriqu bainan nasi wal bahaim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man istafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ma'asyiral muslimin, jamaah walimatul aqdi as'adakumullah, bil khusus zauzaini khairil ansari wa lestari, ya Musinda Lestari. Baik, tadi dikatakan oleh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, sebenarnya Khairul Ansari ini bukan tidak bisa, bukan juga apa, tetapi apalagi hanya dikatakan grogi bukan, tetapi itu adalah ekspresi dari kebahagiaannya. Ya biasalah kalau orang itu sudah terlewat bahagia, maka sejatinya tidak mampu berkata apa-apa. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengembalikan konsentrasi daripada Adinda Khairil Ansari ini. Coba pegang mic-nya. Oke. Khairil Ansari, coba aja jawab. Ya. Oke. Saya mau tanya, apakah kamu cinta kepada Adinda Lestari? Insyaallah cinta karena Allah. Oke. Nah, untuk membuktikan cinta itu minimal memahami betul siapa Adinda Lestari dan orang-orang sekitarnya. Yang saya ingin tanyakan adalah siapa nama bapak dan ibu daripada Adinda Lestari ini? Bapak Haji Abdul Wahid almarhum dan Ibu Nur Hayati, Haja Nur Hayati Haji Abdullah. Oke. Pertanyaan terakhir. Adinda Khairil Ansari mau kaya? Mau kaya? Ya, maulah. Nah, dengarkan baik-baik kalau mau kaya. Semua kita juga buka lebar-lebar kedua tangan orang tuamu
Karena sejatinya ketika kamu membuka kedua tangan orang tuamu, maka pintu-pintu rezeki itu akan terbuka dan terbuka. Khairil, ingat ya. Jadi jangan pernah Adinda Khairil maupun Adinda Lestari bakhil, kikir, alias sawai ditambah koki terhadap kedua orang tua. Jangan pernah itu. Meskipun kamu merasa bahwa hartamu banyak, karena sejatinya harta itu adalah bukan ukuran kekayaan. Percuma harta banyak, tetapi hati begitu menyempit dan menderita. Itu ya. Siap berbakti kepada orang tua? Siap. Dan ingat Khairil, orang tuanya Lestari setelah diucapkan nanti sah oleh saksi, maka dia adalah orang tuamu juga. Demikian juga Lestari, ketika nanti sudah diucapkan sah, maka orang tuanya Khairil Ansari adalah orang tuamu juga. Perlakukan mereka semua layaknya seperti orang tua kandungmu sendiri. Dan insya Allah sebagaimana saya katakan tadi, ketika kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu ataupun keempat orang tuamu, insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan dibukakan selebar-lebarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Khairil, Lestari, ingat, pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi, pernikahan itu adalah ibadah. Bukan sekedar untuk melepaskan status kita sebagai jomblo. Bukan juga untuk membanggakan kepada teman-teman kita bahwa saya sudah jadi istri. Lihat nih, gua sudah jadi nyonya, bro. Lihat bro, saya sudah jadi suami. Sebentar lagi akan menjadi ayah. Kalian mana? Gitu. Bukan sekedar itu. Tetapi yang terpenting pernikahan itu adalah ibadah. Karena namanya ibadah, tentu ada kaidah-kaidah yang mengaturnya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan tadi, apa tujuan daripada pernikahan sejatinya? Litaskunu ilaiha. Bagaimana kita di dalam hidup dan kehidupan ini, bukan saja di dalam rumah tangga, kita akan mendapatkan ketenangan sejati. Keterangan. Apa maksudnya? Kalau selama ini Adinda Khairil mau keluar rumah semau-maunya, tidak perlu beritahu kepada siapa-siapa saja. Ya, kalau sekiranya orang tuanya masih ada dan ada di situ, bolehlah minta izin kepada orang tuanya. Tetapi kalau sudah berstatus sebagai suami, demikian juga Lestari merupakan seorang istri, maka kemanapun kita pergi, minimal pasangan kita tahu di mana keberadaan kita. Minta izin. Apa sih cokina? Tiwaran cokina, abang, mada kalau ne dohla belenga dohorgu, toir cepang kempi di kamar gini, iya. Kombi kan jawara, aku kombi lolo cerita dan sebagainya. Kombi wara palengan mata ne bei kado karena belum sempat wa ana ngapu nikah deita bede. Pala ngua upurahige, ngua. Sebab kalau kita tidak beritahukan kepada suami kita misalnya, lalu terjadi misalnya qadarullah, kita celaka. Hati-hati Pak. Kita dalam kondisi saat itu sedang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita meninggal. Kira-kira mati dalam keadaan apa itu jamaah sekalian? Padahal harapan kita ini untuk melakukan pernikahan ini dalam rangka setiap detik-detik dalam kehidupan kita itu semuanya adalah bernilai ibadah. Ketika kita bermesraan, tapi ingat hadir ya, jangan bermesraan di depan orang lain. Kalau di depan istrimu silakan, mau jungkir balik, jalan pakai tangan, jalan pakai kepala dan sebagainya,
itu adalah sah dan itulah sejatinya yang dianjurkan. Tetapi kalau di hadapan orang lain, eder ni wak bade betul hor nikah mendu hore eder ipi pamer romantis re. Karena ada namanya penyakit ain. Orang nanti akan iri, Pak. Iri, bunenah menikah kebagawe kisia. Itu dosa itu, Pak. Ya, silakan romantis, ciptakan romantis di dalam rumah tanggamu. Dan memang seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sehingga terakhir, pondasi di dalam kehidupan, terutama di dalam rumah tangga itu Khairil, Lestari, itu tadi. Kenapa kami itu mewanti-wanti untuk bisa mengaji dulu, bisa praktek sholat dulu, agar bisa lanjut mendaftarkan pernikahan. Karena itulah pondasi, Pak. Kalau di dalam rumah tangga kita tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak ada cahaya Al-Quran, maka yang menempati rumah kita adalah setan-setan di setiap lorongnya, di setiap sudutnya, yang biasa disebut dengan setan bernama Tipir. Apa fungsinya? Dia itu adalah senantiasa akan menghancurkan rumah tangga itu. Makanya kalau sudah bisa membaca Al-Quran Khairil, sisipkan setiap setelah subuh minimal, setelah maghrib, baca Al-Quran, supaya terciptalah sinar Al-Quran, cahaya Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ingat Khairil, ekspektasi di saat kamu sebelum menikah itu belum tentu kamu capai di saat kamu setelah menikah. Kadang kita berpikir, caro nahu pere makisi warnem peeweagu, warnem bakoweagu, warnem tohowe kahawagu. Insya Allah itu akan kita dapat kepat. Tetapi masalah yang kita dapatkan sebelum menikah dan masalah yang kita dapatkan setelah menikah itu jauh lebih banyak, Pak. Jauh lebih banyak. Karena kita akan coba menyatukan dua karakter yang berbeda. Akan lebih banyak. Makanya Allah memberikan rambu-rambunya. Apa? Pertama adalah wassabari, kalembo ade. Ingat ya, kalembo ade. Tahan tutur katamu. Demikian juga Lestari, pelan-pelan ngomong dengan suami itu harus direndahkan meskipun kita benar. Demikian juga untuk kebaikan semuanya, tahan, sabar, sabar, sabar. Dan yang kedua adalah wassalah, kata sambia wali, sambia, 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 sambia. Nah, oleh karena itu, insya Allah ini saja, membaca Al-Quran, sholat, ketika ada masalah kamu sabar, insya Allah kamu nanti akan memahami bagaimana sejatinya dan bagaimana seninya di dalam berumah tangga itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.